Terima kasih. Masih di redaksi Pagi Akhir Pekan dari Jakarta, sejumlah orang ditangkap polisi karena diduga mencoba menculik 2 pelajar SMP yang tengah menunggu jemputan. Ya, sementara di Jambi, seorang siswa SMK dikeroyok oleh teman sekelasnya sendiri hanya gara-gara tidak terima dipandangi. Sebuah video amatir memperlihatkan pengeroyokan siswa sekolah menengah kejuruan di Muaro Jambi beredar di media sosial. Salah seorang siswa dikeroyok sejumlah siswa yang tak lain merupakan teman sekelasnya sendiri. Meski sudah dilerai oleh orang tua yang ada di tempat kejadian, para pelaku masih saja menganiaya korban. Menurut keterangan korban, dia dikeroyok temannya hanya gara-gara pelaku tidak terima dipandangi olehnya. Saat pulang sekolah, korban ditarik turun dari motornya dan dikeroyok oleh 4 orang. Tidak terima dengan pengeroyokan itu, keluarga korban melapor ke Polres Muaro Jambi. Hingga Jumat ini, polisi masih menyelidiki kasus ini. Di Jakarta, sebuah video percobaan penculikan siswi sekolah di kawasan Halim, Makassar, Jakarta Timur juga viral di media sosial. Seorang wanita yang menumpangi minibus hitam tampak mengajak 2 orang siswi sekolah menengah pertama yang sedang menunggu jemputan untuk ikut bersamanya. Di dalam minibus itu terdapat 2 orang pria dan 1 wanita. Merespon kejadian itu, Polsek Makassar, Jakarta Timur telah menangkap 3 penumpang minibus yang diduga mencoba menculik siswi. Menurut Kapolsek Makassar, ketiganya kini telah diserahkan ke unit PPA Polres Metro Jakarta Timur untuk diperiksa lebih lanjut. Tim Liputan, CNN Indonesia. Polda Jawa Tengah terus mendalami kasus dugaan pencabulan seorang guru agama terhadap puluhan siswi pelajar SMP di Kabupaten Batang. Ya, hasil olah TKP lanjutan diketahui bahwa aksi bejat tersangka dilakukan di beberapa ruangan sekolah, dari ruang OSIS hingga ke musola. Jumat siang usai jam sekolah, tim gabungan Polda Jawa Tengah dan Polres Batang membawa AM, tersangka pencabulan siswa didiknya, ke ruang kerjanya di SMP Negeri 1 Gringsing, Kabupaten Batang. Oleh petugas, AM diminta menunjukkan tempat di mana dirinya mencabuli korban yang sedang mengikuti seleksi OSIS dengan modus tes wawancara kejujuran. Tersangka mengaku menggunakan ruang OSIS, kelas, dan musola sebagai tempat wawancara 4 mata kepada siswi calon pengurus OSIS. Di sini modus tersangka meyakinkan siswinya dengan dalil-dalil agama tentang kejujuran keperawanan hingga melakukan tindakan asusila kepada siswinya. Sementara menurut pihak sekolah, tes wawancara kejujuran untuk siswi calon pengurus OSIS ini dilakukan atas inisiatif tersangka sebagai guru agama sekaligus pembimbing OSIS di luar jam sekolah dan saat sekolah dalam kondisi sepi. Sampai seperti ini, Pak, ini yang lapor siapa? Kelas 7 dan kelas 9. Loh, kejadiannya kapan gitu? Kejadiannya katanya pas perekrutan calon pengurus OSIS. Loh, ini kok kelas 9, saya bilang gitu. Kelas 9 bukannya sudah tidak direkrut. Nah, itu kemudian saya membuat tim untuk mendalami, mengcross-check ke siswa. Dari hasil penyelidikan sementara, polisi menduga korban berjumlah lebih dari 20 orang. Namun hingga saat ini hanya 7 orang yang berani melaporkan resmi ke polisi sebagai korban aksi bejat tersangka. Puluhan korban yang saat ini baik itu perlakuan asusila berupa pencabulan ataupun perbuatan persetubuhan. Tentu saja ini akan kita laksanakan pendalaman lebih lanjut. Ini baru progres awal. Atas perbuatannya, tersangka dikenai pasal pelanggaran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Damar Sinoko, Batang, Jawa Tengah.